is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Haji Arif itu kopi ini 30.000 kopi pahit. Mahal. Baliknya didoakan. Didoakan. Kalau kemiskinan, kerjaan, yang salah lagi. Masa? Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berkatin nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Kita pada hari ini alhamdulillah bisa bertemu kembali, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka mempererat rasa persaudaraan di antara kita. Amin. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan pula sampai pada kita yang masih istiqomah atau konsisten di dalam melaksanakan ajaran Islam. Teman-teman yang saya cintai, si omah-omah pada galau. pada hari ini saya sebagai ketua ya, yang dipercaya untuk memimpin atau katakanlah mengkoordinir acara silaturahmi seperti bulan, mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga pada teman-teman semua yang telah menyediakan waktu ini untuk hadir di kediaman bapak kita atau rekan kita, Bapak Tuan Abdullah. Mudah-mudahan langkah kita ke Depok ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua, baik itu manfaat secara rohani maupun jasmani. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa ada teman-teman kita yang pada hari ini tidak hadir, entah itu karena ada keluarga dan juga ada yang sakit, di antaranya Bambang, kemudian Ani dan Ruslan serta Neni dan juga Boong yang tadi sudah disebutkan tidak hadir. Kemudian mereka itu teman-teman kita semua yang dulunya seharusnya hari ini hadir, namun kita sama-sama. Kemudian untuk teman kita yang tidak pernah hadir, yang mungkin semua belum tahu, saya nggak perlu lagi namanya. Yang mudah-mudahan mereka yang tidak pernah hadir juga bisa dibukakan oleh Allah itu hatinya. Amin. Agar mau bersilaturahmi dengan kita. Mungkin sebagai pengantar itu. Kemudian satu hal lagi, bahwa pada hari ini agenda acaranya selain silaturahmi juga kita nanti akan mendengarkan tausiah dari Kang kita Ustaz Muhid yang akan menyampaikan tema mengenai Ramadan, persiapan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja dulu pengantar dari saya. Marilah kita awali pertemuan ini dengan sama-sama kita baca Al-Fatihah. Untuk selanjutnya acara pertama yaitu tausiah yang akan disampaikan. Marga rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun lah. Istri saya ngangkat pada tanggal 22 Januari 19 atau 3 tahun kemarin. Oh, baru. 3 tahun. Ya. Waktu ini sebenarnya sudah nikah, ini waktu di Aceh waktu itu. Oh iya. Tapi saya ke Aceh. Marga nggak ada, cuma dari turunan saya marganya marga Nasution. Ya.
meninggalnya kenapa? Meninggalnya sakit ada COVID. Yo, berarti saudara presiden tahun lalu kan makunya presiden Bobi Nasution. saudaranya sudah deket. Iya. Bisa diangkat jadi menteri. Iya. Nanti kalau gini ceritanya jangan ketawa dong, nangis. Ketawa lagi. Terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah dengan istri saya itu tahun 1991. Namanya Siti Royah. 91 ya, Pak ya? 91. Jadi usia pernikahan saya itu sudah 23 tahun. Ya. Meninggal dunia pada tahun 2017. Penyakit ginjal bengkak semuanya. Berarti 8 tahun yang lalu. Iya betul. Itu aja. Cukup ya? Iya. Punya anak 3, cucu 2, perempuan semua anak. Cucu yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Semuanya di Kulon apa area Jakarta? Ada di Tangerang semua. Iya, terima kasih. Itu aja ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hadiahnya ke Abah sebagai rasa. Apa teteh mau koneng juga di mana? ngambang? Beda deui ya, Mai. Beda deui nya. Ieu mah teu ngambang. Ieu mah terbang. Di mana candamu? Di mana manjamu? Yang ku suka darimu. Kau bukan dirimu lagi. Kau bukan yang dulu lagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaram bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Berbahagia keluarga besar sahabat kita Bapak Ikhwan Nazwari yang pada siang hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahim. Alhamdulillah beliau dengan segala kerendahan hatinya telah menyediakan atau memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat semua, satu kerabat, sahabat lama kita, ambil khusus Pak Ketua ya, ke Semarang naik kereta. Salam sayang buat Ketua. Ketua teladan. Teladan. Dari presiden jadi menteri. Kok udah teladan Pak? Hah? Kamu kulimnya? Sayang ya. Mengawali pertemuan kita di siang hari ini, sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Bahkan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, persahabatan. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran itu. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati wana. Maka kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah sahabat, menjadi bersaudara. Maka itu menjadi ukuran keimanan. Seseorang dinyatakan beriman kalau dia ada sikap persaudaraan. Di surat Al-Hujurat tuh, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi semakin tinggi sikap persaudaraan kita, persahabatan kita, maka keimanan kita semakin tinggi. Sebaliknya, kalau sikap persaudaraannya rendah, ya, kurang, bahkan minus, maka bukti sebenarnya dia keimanannya sedang menurun. Oleh karena itu kepada sahabat-sahabat kita yang tidak menjadikan persahabatan sebagai sebuah fasilitas yang mendatangkan manfaat, ya, boleh jadi dia keimanannya sedang turun, boleh jadi gitu ya. Kita doakan supaya keimanannya naik sehingga nanti menjadikan persahabatan, persaudaraan ini sebagai cara atau sarana untuk meningkatkan. Bayangkan dengan persaudaraan ini ya, kita bisa kenal baik. Dulu memang semuanya nyaman gitu ya. Ini berpasangan dengan istri, ya. Berpasangan dulu dengan istri, ya. Dengan suami kan. Sekarang kan beda-beda sebenarnya. Dengan kita kumpul, maka kita bisa menceritakan tentang keadaan kita sebenarnya. Gitu ya. Kalau sekarang misalnya sudah tidak berdampingan, ya, atau salah satunya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir kan gitu ya. Mobil Brio, mobil Avanza dibawa Pak Cakal. Kalau merasa jomblo bilang aja, nanti ikut kawin masal. Saya boleh nggak saya gitu ya. Itu gunanya kita persahabatan, persaudaraan. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap
sesungguhnya orang-orang beriman itu dia bersahabat, bersaudara. Setidaknya kita bersahabat karena keimanan, karena keyakinan, karena persaudaraan, persahabatan karena keimanan itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena nasab. Saudara karena nasab, karena keturunan ini satu darah, dia bisa putus karena perbedaan agama. Ya. Tapi persaudaraan karena keimanan tidak akan terputus karena perbedaan keluarga. Perbedaan nasab itu tidak putus. Oleh karena itu beruntunglah kita ini alumni SMP 32 yang masih bisa dihimpun, ya, dalam sebuah wadah ikatan alumni SMP 32, ya, yang kegiatannya saya lihat cukup menyenangkan, ya. Saya lihat menyenangkan. Bahkan di antara grup-grup WA dia yang paling aktif itu yang di saya, ya, yang paling banyak tulisan, komen, keterangan itu justru dari SMP 32. Grup lain mah kurang, benar. Grup SMP 32 padat. Kenapa? Karena kita semua memiliki ikatan emosional yang sama. Kalau saya mungkin dengan grup-grup Arustar, kan mereka mesti jaga-jaga image kan, ya, tidak berani terbuka. Grup kampus saya misalnya alumni sekolah kampus dulu kuliah, nih, dia jaga image. Padahal anggotanya banyak tuh, ribuan kan, tapi jaga image semua. Yang kadang-kadang juga mengganggu kita sehingga nggak berani mengungkapkan apa-apa, ya. Sepertinya formal, ya. Lebih banyak formalitas dia, tapi lebih banyak jaim, ya, lebih banyak jaimnya. Kalau kita kan enggak, itu yang saya suka, ya. Dan ini saya ingin pertahankan. Dan jangan terbawa oleh irama teman-teman yang kadang-kadang cuma nge-share aja dia tanpa ada komen. Mungkin itu juga kadang-kadang suka gak enak, ya. Ini kok disalin si DSK gini. Sebaiknya sih nggak usah dikomentari. Kalau nggak suka dengan tayangannya, hapus aja, ya, dia lihat aja. Setidaknya dengan dia ikut grup kita, pertama, ya, dia secara formal masih mengakui keberadaan eksistensi kita. Kan gitu, ya. Oh ternyata ada ikatan alumni 32. Artinya masih mengakui kan, ya. Belum tertarik, ya, Masih tahu juga nih masih hidup. Ya, yang kedua kita anggap dia masih hidup kan gitu, ya. Masih hidup, ya, alhamdulillah masih hidup. Benar. Itu saja. Yang ketiga, kemungkinan suatu saat jika Allah merubah memutar balik kolbunya, ya muqallibul sabit qadar, itu dia. Doakan balik anak nih. itu yang kita syukuri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya tentu saja kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah Abil Bad ya Allah. Terima kasih. Kita berharap, ya, dengan kita bersolat pada Nabi, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Rasulullah SAW. Apa di antaranya? Teladan tentang hakikat Allah mengabulkan doa kita. Itu diterangkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikabulkan? Sampai hari ini Allah mentakdirkan kita diantarkan sampai pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Yang kata Rasulullah dalam satu bait doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami hingga bulan Ramadan. Amin. Amin. Kita sudah di pertengahan kan, tinggal 2 minggu lagi ke Ramadan. Kita minta pada amin, kabul. Agar sampai ke bulan Ramadan itu, kalau nggak sampai gimana? Kita minta pada Allah
Karena bulan Ramadan itu bulan undangan. Undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita kalau diundang presiden ya, diundang menteri, diundang gubernur, diundang bupati, diundang pak camat, diundang kepala desa, diundang PRW, senang kan gitu ya? Senang. Bahkan kita siapkan baju yang terbaik ya. Kalau menghadap presiden, baju harus bagus ya. Make up ya. Pipi kasih warna merah, kanan merah, kiri putih, bibir atas coklat, bawah hijau kan ya. Rambut kan boleh gitu ya. Karena mau menghadap menteri ya. Bahkan nanti presiden itu mempersilahkan kalian boleh minta apa aja kepada presiden itu. Minta bansos, minta BLT, boleh. Ya. Nah kita kan berpikir tuh, kalau gitu pakaian harus bagus. Karena nanti kalau diperiksakan dulu, saya duduk paling depan ya. Nanti saya akan ngomong, ucapannya disusun rapi terus ya. Mandi yang bagus gitu ya. Itu menghadap presiden, menghadap gubernur ya, menghadap menteri yang dia ada mahal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita persiapan. Nah, persiapan. Sekarang kita mendapat undangan bukan dari seorang presiden, bukan dari menteri, bukan dari jenderal, tapi undangan dari yang Maha Pencipta kita semua. Bayangkan, ya, luar biasa. Dia mengundang kita untuk datang. Ya. Maka kita mempersiapkan diri ya, dengan sebaik-baiknya. Yang kita disuruh bukan hanya membersihkan jasmani kita ya. Bahkan di beberapa daerah ya, menjelang Ramadan itu ya, mandi di batu kurang tuh ya. Batu kurang ya. Menjelang beberapa hari sebelum saum mandi ya. Kalau di Padang tuh ada namanya padusan di pantai mandi, membersihkan jasmani. Di Balimau. Nah, Balimau. Bahkan kita juga disunahkan untuk mandi besar tuh ya. Nah, mereka membersihkan jasmani. Bukan hanya itu, bahkan rohani kita juga harus dibersihkan. Apa diantaranya? Membersihkan sikap-sikap atau perasaan yang kurang baik dari diri kita, membebaskan diri kita dari hal-hal yang kekeliruan, kesalahan dengan teman ya, saling memaafkan. Bahkan kita bolehkan tuh berbuat baik pada teman-teman. Kalau di kampung saya ya, Keragilan tuh kalau menjelang munggahan ya, itu bikin kue, bikin nasi, macam-macam lah, anterin ke tetangga ya, ke teman-teman di kampung tuh, kerantang ya, hadisnya pisang, kalau mangga, rambutan, kue, brownies, jeruk, macam-macam. Ada nasi bekakat ayam tuh, danterin tuh ya. Kan kita dapat lagi kan ya, barang antaran. Kadang-kadang punya kita balik lagi kita kan. Balik lagi. Apa maknanya? Ingin berbuat baik sebelum menjelang datangnya bulan Ramadan. Karena ini merupakan bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang disucikan. Penyambutan Ramadan, kata Rasulullah, orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini belum datang Ramadannya, masih jauh. Kita menyambut kedatangan itu ya, dengan penuh kegembiraan. Harus bilang ini, man fariha Ramadana ya, haramallahu alaihi al-jasadi anam. Barang siapa saja ya, orang-orang Islam yang merasa gembira dan berbahagia tuh, menyambut kedatangan Ramadan belum datang, gembira karena akan datangnya Ramadan ini, Rasulullah haramallahu alaihi. Nah, Allah mengharamkan neraka untuk membakar kulitnya. Baru senang aja gembira tuh, Allah sudah mengharamkan neraka untuk membakar kulit orang hingga itu. Baru senang. Bagaimana kalau nanti Allah takdirkan kita sampai di bulan Ramadan, lalu kita isi kegiatan Ramadan itu dengan ibadah yang sebaik-baik. Ya.
sekarang ini kalau tidak salah Ramadan itu tanggal berapa? 11 kalau mau dia 11. Muhammadiyah 11 ya? Ya, Muhammadiyah Selasa. Senin, Muhammadiyah hari Senin. Tanggal 11. Biasa yang 11. Kalau pemerintah dia tanggal 12 ya. Perbedaan. Bagaimana sikap kita perbedaan ini kan? Siapa yang benar sih? Kalau menurut saya sih, yang para dokter itu pokoknya harus pilih salah satu. Kita nggak boleh dua. Ya, harus pilih salah satu. Jadi di antara perbedaan itu kita harus pilih salah satu di antara. Ya. Yang pasti Ramadan itu, puasa itu kita pilih jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Betul ya? Betul nggak? Iya lah. Tanggal 2 kita puasa. Jadi kita tanggal 1 Ramadan ya puasanya tuh. Cuman bulan nasionalnya. Iya. Jadi apa saja yang mesti dipersiapkan ya, menghadapi Ramadan ini? Yang pertama harus disyukuri. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengantarkan kita sehingga Ramadan nanti. Bersyukur. Yang kedua, ya harus ikhlas, ya niat dengan penuh keikhlasan. Jadi kita bersyukur, ya syukur atas usia yang Allah berikan. Kadang-kadang kita lupa dengan usia kita yang Allah berikan hingga usia tuanya. Usia kita ini rata-rata di atas 60, 64, 65 ya. Itu bukan usia muda. Kalau yang dikira muda tuh berapa tahun? datang dulu. jangan Dia itu berat kesini daripada di rumah gitu. Ini 65. Lahir 60. Saya mau 8, berarti saya mau 6. Hah? 65. Ini 64. Ini 50. Tahun 58 berarti pernah naik ya? Wah, jangan mau Terus kan ya. Ini kita bersyukur ya. Kata Rasulullah Iza atakum syahrul Ramadan ya sayyidul syuhur famarhaban bihi wa ahlan ya. Jika datang kepadamu atau sampai kepadamu tiba di hadapanmu bulan Ramadan, biangnya bulan ya, induknya bulan, subuhnya bulan lo, famarhaban bihi wa ahlan, maka ucapkanlah selamat datang dan gembira. Jadi kita song-song bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, senang. Nah itu semua dialami oleh kita yang usianya di atas 60 tahun. Itu yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan Ramadan. Berapa banyak sahabat kita yang Ramadan tahun lalu pasti bersama kita. Sekarang udah enggak ada. Banyak gitu. Bahkan saya punya grup tapi setiap minggu seminggu sekali mesti ucapkan innalillahi. Hari ini tadi pagi itu tadi malam saya dikirim berita Pak Muhid hari ini disuruh mengantar jenazah orang yang mengurutkan pangurutkan. Tapi mudah-mudahan bukan grup Indang. Bukan. Grup itu mas. Tentu nggak bisa. Saya ada acara di Jakarta. Gitu. Artinya apa? Teman-teman kita pun satu persatu. Ya. Terus bilang al-amru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih itu sedikit pun. Kalau kita sekarang 65, kalau Allah takdirkan seperti yang Nabi sebutkan 70 tahun, tinggal 5 tahun lagi. Dan itu ya harus memanfaatkan sebanyak mungkin.
Tadi juga singgung tentang utamakan amal itu untuk pribadi kita nih, ya, pribadi kita. Pikirkan apa yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang diri kita. Kita dalam kubur sendiri, ya, nggak ada yang bantu, suami nggak bantu, orang tua belum tentu bantu, anak apalagi, maka diri kita lah. Oke, itu perbanyaklah bekal diri kita ini dengan amal-amal yang baik, ya. Setidaknya yang wajib saja, ya, yang wajib tuh, kerjakan. Apa misalnya bentar lagi saum, wajib dia, sholat 5 waktu pasti, ya. Apalagi zakat, haji, ya. Haji belum susah, minta pada Allah. Rahasianya apa? Tadi siapa? Paham. Banyak baca surat Al-Hajj. Ya. Surat Al-Hajj itu banyak. Daftar dulu kalau sudah. Daftar ya. Iya, kalau nggak daftar mau kemana? Iya. Baca surat nggak daftar. Temen saya datang, pamit, saya udah ngapalin surat Al-Hajj. Satu hari 5 kali. Bacanya gimana? Al-Hajj. Selak itu lah. Dan berangkat. Jadi pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukuri tentang, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 73 atau surat Al-Isra ayat 71, ya. Innal fadla biyadillahi yu'ti man yasha. Surat Ali Imran ayat 73. Allah, sesungguhnya kemudahan, kesempatan itu milik Allah, ya. Dan Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Silaturahim ini kan merupakan ibadah. Sholat ibadah, saum ibadah, haji ibadah. Dan kesempatan itu milik Allah dan diberikan pada yang Allah kehendaki. Haji tidak bisa semua orang mendapatkan ibadah haji. Saum tidak semua orang bisa melaksanakan saum. Sholat tidak semua bisa orang melaksanakan sholat. Silaturahim belum tentu semua orang bisa melaksanakan silaturahim. Seperti kita nih, berat. Karena itu memerlukan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mendapatkan ini semua, maka ucapkan alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ta'aruf, saling kenal mengenal. Mungkin dulu kita sudah kenal, dulu lupa lagi, ya, mungkin. Tapi kan kita belum tentu tafahum, saling memahami kan. Sekarang sudah bisa memahami, semakin dekat. Oh ternyata Pak Yani itu begini, baik orangnya, Mas Ito itu begini, senang, ya. Pak Ketua begini, kan gitu. Lalu saya pengen diketah sama Pak Ketua, itu boleh. Air jeruk, air kelapa, pengen dipeluk sama Pak Ketua. Bisa juga nih Ustaz ini. Jadi gitu, ya. Termasuk saum nanti ini itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang dikehendaki. Apa saum kan cuma sebentar, ya sebentar lihat jam, sebentar lihat lemari makan, lihat TV, sebentar aja. Yang kedua harus niat, ya, niat penting, niat puasa. Bukan nawaitu somawadin, ya. Itu juga termasuk salah satu rukun di dalam ibadat saumnya. Tapi niat yang saya maksudkan dia lebih luas lagi. Jadi sekalipun masih 2 minggu lagi, dari sekarang sudah diniatkan, ya Rob, semoga Engkau pertemukan saya dengan Ramadan dan saya akan niat. Dia melaksanakan saum secara sungguh-sungguh. Dulu Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW itu, kalau bulan Sya'ban itu dia bayar qadha saum dia, hampir sebulan penuh tuh bayar qadha. Apa utang puasa, ya, utang puasa. Iya.
Kalau teman-teman kita seru udah nggak punya utang nih kan, ya punya utang puasa nggak? Enggak kan? Saya dulu. Nah, yang kecil lupa lah. sekarang udah pada menopause pada punya utang. Ya, bebas ya. bebas sudah utang. Dulu ya waktu masih muda punya utang. Sekarang nggak punya utang kan? Artinya apa? Kalau ya sakit benar sakit. Ya kalau bisa ada utang selesaikan. Ibu kan sakit. Sakit utang bisa aja. Selesaikan utang saumnya sebelum berakhir, ya. Dan niatkan nanti Ramadan laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Niat. Dan diantara ibadah saum itu bukan hanya saum saja, bukan hanya menahar lapar dan haus saja, tapi kan ada tambahan-tambahan yang ganjarnya berpuluh-puluh kali lipat. Apa diantaranya? Baca Quran. Baca Quran, perbanyak baca Quran. Sekarang kan fasilitas Quran itu banyak, bisa di handphone-nya, perbanyak itu. Niatkan dalam diri kita nanti Ramadan saya ingin khatam Quran. Nah, gitu ya. Khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan borongan rame-rame, ya. Maksudnya bukan apa namanya itu sorogan. Ini satu juz, jangan, ya. Kalau bisa khatam sendiri semua tuh, ya. Punya hancak, apa hancak tuh? Pegangan, ya. Jadi hari pertama 1 juz, hari kedua 2 juz. Itu yang sama sekali. Niatkan itu untuk bisa melaksanakan. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu ada amalan yang juga bagus, qiyamul lail, salat malam. Setelah salat Isya itu boleh ba'da Isya langsung disebut tarawih itu, atau nanti tengah malam, atau menjelang subuh bareng dengan sahur. Pokoknya niatkan selama 1 bulan itu saya ingin melaksanakan tarawih full. Ya, jika perlu jangan di rumah, mau keliling masjid A, B, C, D, boleh, ya. Oh di sana ada UAS, Abu Somad yang ceramah, gitu ya. Boleh. Oh di sana Ari Hidayat ceramah di sana, ke sana, boleh, ya. Sekalipun di rumah jauh lebih baik sebetulnya. Sholat sunnah itu di rumah jauh lebih baik dibandingkan sholat wajib. Boleh. Tapi kita ingin dapat tambahan. Kalau dilupakan kita tidak dapat tambahan ilmu kan. Tapi kalau dimasjidkan kita dapat tambahan ilmu. Ya, ada Ustaz A, B, C, datang ke sana. Bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bawa tikar, bawa bekal, boleh. Uang kita di Mekah tuh selama ibadah haji umrah dia, ya, kan sengaja tuh ke Masjidil Haram bawa bekal, ya, dari mulai Isya tuh jam 12 malam sampai duha tuh, di Masjidil Haram tuh bawa makanan, minum, membaca Quran, segala macam sholat kita kerjakan. Lah momen itu tuh bisa nggak kita pindahkan pada waktu Ramadan ini? Praktekan. Masjidnya jauh, yang dekat-dekat aja dah. Kalau di komplek itu ada 10 masjid kita datang. Apa gunanya? Satu, kita juga silaturahim kepada teman-teman satu komplek itu kan, karena ada yang kenal. Ya ini di taklim, apa tarawih keliling gitu, nggak apa-apa. Dapat ilmu, kita rekam ceramahnya, kan bagus dia. Niatkan itu semua. Dan niatkan juga perbanyak sedekah. Nggak usah besar-besar, ya. Kata Rasulullah, khairul amal adwamu wa nahal. Sebaik-baik amal itu yang sering dikerjakan, sekalipun jumlahnya kecil. Sedekah itu nggak perlu besar-besar, kecil, apa-apa. Ikhlas. Kalau kita sedekah sekali 1 juta, itu ingat terus. Saya waktu itu nyumbang itu 1 juta. Kan ingat terus ya. Karena ingat terus dia akan mengurangi tingkat keikhlasan dia. Tapi kalau nyumbang misalnya 5.000, 10.000, 20.000, ya, lupa, nggak pernah dihitung gitu, dan nggak pernah ngomong pada teman kan.
malu. Iya. Ya di kampung saya kan gitu tuh. Kencel yang lewat tuh, dia bilang kencel lewat dia cuma senyum aja. Kok senyum dia? Kan senyum kan sedekah. Senyum, sedekah. Sekali dia mau kencel yang di bawah itu, PR sama 5.000-an kan. Dia bilang nanti pagi sholat saya mau beli telur. Gitu ya. Iya, ngantuk kan. Orang di Banten ngantuk. Jangan ngambil. Begitu kencel yang lewat, masukin aja. Yang cepet. Begitu di warung beli telur terus gitu, buru mana gue? Malah ketuker, buru balik ke dekan. Tadi saya masukin uang, dikancil lagi, minta lagi. Sekarang niatkan nanti selama Ramadan 30 hari itu saya mau sedekah. Kalau 5.000 tiap malam dia berarti 150, kan nggak besar amat ya. Kalau 10.000 buat 300.000, masih jauh lebih murah daripada baju gamis. Karena kita beli baju gamis cuma 500.000 kan paling murah kan, 1 juta. Nah, paling pakai cuma 1 hari buat lebaran doang. Sementara kita masukkan kencelan sebulan 300.000, kepakai di akhir itu selama-lamanya. Sedap, penting. Yang ketiga, saya niatkan untuk saya datang ke teman-teman lama saya, silaturahmi. Saya ingin datang ke tempat-tempat orang-orang sahabat orang tua saya, ya, menyambung tali silaturahmi. Niatkan. Mungkin bisa sekalian ziarah, boleh. Ya, ziarah dibolehkan, sekalipun perempuan. Ya. Karena malam nisfu Sya'ban itu kata Siti Aisyah, hadis ini ceritakan agak panjang ya. Jadi malam itu Rasulullah SAW giliran ke tempat Siti Aisyah. Datang dia sudah siap-siap waktunya tuh, ya, datang loh, buka baju segala macem, dan Siti Aisyah juga sudah siap-siap, dia udah pasang badan misalnya gitu ya. Tiba-tiba Rasul ganti baju lagi, pakai gamis lagi, keluar. Siti Aisyah nggak menyangka Rasul mau pergi ke pos 2. Pos yang kedua, istri yang kedua maksudnya ke sana. Dia ikutin. Ternyata pergi ke Baki tuh, ke kuburan komplek pemakaman. Kalau ibu bapak pernah ke Masjid Nabawi itu, menghadap kiblat tuh di Raudhah dia, ada pintu Babul Salam dia sebelah kiri tuh. Sebelahnya kuburan komplek pemakaman itu namanya komplek Baki. Dulu kan Raudhah itu rumahnya Rasulullah, ya. Yang sekarang makam Nabi itu rumah Nabi, rumah Siti Aisyah. Itu tidur di situ. Malam-malam itu Nabi keluar, diikuti sama Siti Aisyah. Ternyata lagi ke Baki, lagi berdoa angkat tangan. Siti Aisyah masuk kuburan juga. Ya. Hadis ini jadi dasar dibolehkannya perempuan pergi ke pemakaman, ke pekuburan, ya. Ziarah gitu ya. Ziarah termasuk dalamnya. Selesai, Aisyah buru-buru lari, tahu ketahuan kan, buru-buru. Masuk kamar langsung dia selimutan, ya. Rasul datang. Tapi Rasul kan tahu, kok istri saya soalnya ngos-ngosan. Tanya, Aisyah, kenapa suaraku ngos-ngosan? Enggak ya Rasul, biasa aja. Enggak, kamu mesti bohong. Coba ceritakan kepadaku. Kalau kamu nggak cerita, nanti Allah cerita kepadaku. Saya ceritakan. Ya tadi saya ngikutin engkau ya Rasulullah, karena saya curiga kamu pergi ke istri yang lain. Ya. Tapi saya buru-buru balik. Rasul bilang, oh kalau gitu yang bayang hitam itu kamu ya. Gitu. Dikiranya setan gitu ya. Kamu pakai baju hitam ya. Nah peristiwa itu terjadi kapan? Pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu istimewa. Kenapa? Karena ada di antaranya Siti Aisyah itu datang ke pemakaman dan Nabi Muhammad berdoa pada Allah Subhanahu dengan mengangkat tangan. Jika salah satu dasar hukum kita boleh berdoa dengan mengangkat tangan. Kan ada orang yang berdoa nggak angkat tangan ya. Kalau bapak ikut pengajian salafi ya atau pengajian yang khusus itu, mereka nggak boleh angkat tangan berdoa itu, paham nggak? Ada perbedaan pandangan. Dan ada yang melarang angkat tangan berdoa itu
ada yang melarang perempuan pergi ke kuburan, dan hadis tadi cukup jadikan dasar pegangan untuk kita boleh berdoa angkat tangan, perempuan boleh datang ke kuburan. Hadisnya saya semua sebagai dasar pegangan kita semua. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah apa ya? Memperbanyak baca sholawat, ya. Sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sholat itulah kita akan mendapatkan syafaat. Ya. Perintah sholat itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Al-Ahzab 56. Ayat itu asbabun nuzul diturunkannya pada malam nisfu Sya'ban. Paham ya? Kapan? Malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, salah satu amalan yang baik yang boleh dilakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya dan termasuk kita dan termasuk Anda semua. Jadi jangan cuma para nabi, salawatnya kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita semua. Ya, yang hadir di sini kita boleh bersolawat kepada Pak Ketua, pada Yani, pada Yunizar, penting salawat. Kapan itu malam nisfu Sya'ban? Nanti malam. Nah, kata si Aisyah, "Idza kanati lailatin min Sya'ban, ya, faqumu lailaha wasumu naharoha." Ya. Jika tiba nanti malam nisfu Sya'ban, maka perbanyaklah sholat malam harinya dan berpuasa pada siang harinya. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena secara kebetulan kan hadisnya juga mendukung sholat malam itu, ya. Allah bilang setiap malam itu turun ke langit dunia yang paling rendah dan mencari siapa yang malam itu munajat, minta pada Allah. Nah, karena Allah itu turun setiap malam dan tidak tergantung pada malam nisfu Sya'ban saja, tidak tergantung pada malam nisfu Sya'ban saja, tapi pada malam lain pun Allah selalu turun ke langit yang paling rendah. Satu ya. Yang kedua, ini menjawab apa atau memberikan keraguan kepada orang-orang yang tidak menjadikan nisfu Sya'ban itu sebagai amalan, ya. Karena dia perdebatan kan. Paham nggak? Malam nisfu Sya'ban ini jadi perdebatan di kalangan ulama. Karena tidak perlu ada nisfu Sya'ban pun Allah memang sudah turun. Paham ya? Tidak harus nisfu Sya'ban Allah itu turun. Ya. Setiap malam dia turun. Yang kedua, fasumu nahara, dan berpuasa pada siang hari. Tanggal 15 bulan itu Sya'ban itu termasuk Ayyamul Bid. Hari-hari pertengahan tuh 13, 14, 15 kan ya. Nah, Rasul mewajibkan pada dirinya pada setiap tanggal 13, 14, 15 itu wajib saum dan disunahkan kepada kita. Maknanya apa? Sekalipun tidak ada nisfu Sya'ban, ya enggak nisfu Sya'ban, maka saum tanggal 15 memang disunahkan. Paham ya? Paham ya? Jadi sekalipun tidak ada nisfu Sya'ban, puasa tanggal 15 itu sudah disunahkan, diperintahkan. Ya. Sekarang berbarengan waktunya. Ya, apa ayam lebih? Ya, nisfu Sya'ban double ganjarannya. Karena hadis lain, Allah akan mengampuni hambanya semuanya, ya, dosa-dosanya sebanyak bulu domba. Ya, banyak bulu domba. Kita coba dosa kita banyak. Sebanyak bulu domba kan Allah ampuni. Artinya apa? Gunakan, manfaatkan, ya. Setiap tanggal 15, 13, 14, 15, kapan saja. Tidak harus nisfu Sya'ban. Dan sholat malam tidak harus nisfu Sya'ban. Yang lebih utama lagi nanti pada waktu Ramadan itu, ya. Kenapa? Karena ganjarannya tidak terhingga. Kalau sekarang sholat malam, saum sekarang ini ganjarannya 10 sampai 700, ya. Tapi selama Ramadan, ya, itu bukan hanya 10 sampai 700, tapi tak terhingga. Karena ganjaran ditanggung itu.
pada ajzibi, aku yang bertanggung jawab ya, untuk memberikan ganjaran. Kita kalau beli putih, beli duku di kampung tuh ya, beli jengkol putih apa dari kampung, karena hubungannya baik tuh ya, nggak di kilo, cinta minta jengkol lah 10 ribuan, nggak dihitung 1, 2 enggak, raw aja tuh, pusat kenal sama Iwan kan. Allah juga begitu, karena kita baik dengan Allah ya. Ganjaran Ramadan itu nggak dihitung, semuanya Allah, bro gitu ya. Oleh karena itu Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, itu maksudnya banyak barokahnya. Ya, jangan sia-siakan kesempatan Ramadan tahun ini, isi dengan sebaik-baiknya. Jika perlu ya, bikin acara buka puasa bersama dia. Buka puasa bersama. Siapa tuh nanti bisa rumah tangga bersama. Gitu ya. Siapa tuh begitu kan baru buka puasa bersama. Jadi doa kan dia. Amin gitu dong. Amin. Kabul. Yang nggak harus yang jomblo lah, saya juga mau kan ini. Saya kira gitu ya, karena waktu itu dikasih waktu 30 menit sama Pak itu ya. Bukannya dong, Ustaz. Ya boleh. Itu aja. Kita langsung doa. Tutup ya. Ada salah satu doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah apa? Allahumma salimni Ramadan wa salim Ramadan ali atas salamu wa taqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah, selamatkan aku sampai di bulan Ramadan. Dan sampaikan Ramadan itu kepadaku. Dan selamatkanlah seluruh amal-amalanku dan kau terima dengan sebaik-baiknya. Amin. Lain tahu ya. Anda wa fi mukafi mazida Rabbana wa alhamdulillah syukur kama yang bagi jalal wa dzikr kalimah mustaqim. Ini fasli salatan tunjina bi jamin ahwal al-afar. Takdiran nabiy min jamin hajat, tutahun nabiy min jamin saat, tarfan nabiy tarfal darajat, barigun bi salawat min jamin fadil mamat. Allah ftah lana futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, bijai wa khatamil mursalin. Allah mafaqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqaka warzuqna tibaa wa arina batila warzuqna tinaba. Allahumma ja'alna jamana marhuma at-tafurqana min batafarq masuma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqimama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi pertanyaan nggak nih? Ya silakan. Ya.